Malam guys, tentu ini saya unggah ini. Ini dilema ini menurut saya ini. Karena banyak pertanyaan. Sedangkan saya sudah mengunggah konten ratusan tidak flashing evap. Jadi ini untuk saya ini dilema. Jadi begini. Mungkin kalau menurut saya, kalau versi saya ini, kalau penyakitnya di kepala orang ini, kemudian ngobatinya di kaki, kepala dan di kaki diobatin, ini berarti kan ini bisa masalah. Kalau ini versi saya, jadi versi yang gampang, kemudian ini logika guys. Jelas ini sebuah dilema ini gambar, makanya saya unggah ini. Jadi gambar ini sudah saya buktikan dengan ratusan konten bahwa salah satu penyakit ini intinya adalah titiknya. Penyakit A yang utik-utik A, jangan B, jangan C, bahkan D. Kira-kira seperti itu. Penyakit kepala ya, pikirkan penyakit kepala kemudian jangan di kaki yang diobatin atau kepala dan kaki dikenain. Ini kan jadi masalahnya runyam kalau versi saya. Makanya saya unggah ini memecahkan supaya tidak menjadi sebuah dilema ini. Karena ini sama saja ini. Kalau menurut saya ini antara manusia organ dengan kulkas ini sama. Kalau menurut versi saya. Karena berapa komponen inilah ini masih berurutan dan penyakitnya ini berbeda-beda di titik. Saya kasih contoh misalkan. Penyakit di sini ngapain diurusin di sini? Penyakitnya di titik ini, ngurusinya di titik ini juga dan di titik ini. Ini yang di sini akan jadi masalah ini. Saya kasih contoh misalkan seperti itu. Saya akan unggah yang menjadi dilema. Jadi kenapa saya kalau ganti kondensor, bocor di kondensor ini, saya tidak flashing di evap. Kenapa kalau bocor kondensor ini saya tidak flashing di evap? Ini kalau logika saya ini sudah pasti ini masuk akal. Ngapain Anda flashing di evap? Sedangkan jalur kondensor ini di titik ini dan sampai ke sini. Artinya ini kapiler. Oke. Kalau penyakitnya di kondensor, bocor di sini misalkan, dan diganti kondensor, ini tidak ada hubungannya. Ia pun oli ini keluar, ini hanya nyampe kondensor, bahkan paling jarang yang sampai kapiler filter ini. Jadi ini saya tidak main-main, ini ratusan ini yang sudah saya uji ini. Jadi kalau bocor kondensor, oli ini belum tentu sampai ke filter. Saya kasih tahu logikanya lagi. Kalau memang mampet di kapiler gara-gara oli, kenapa ini evap ini bunyi ces? Sedangkan rumusnya atau kunci di sebuah kulkas ini enggak yang kayak apa besarnya, ini kapiler ini bolong. Jadi saya datang kemudian colokin, kemudian evap bunyi ces, berarti kapiler bolong. Walaupun ini misalkan dicolokin lama ini ada oli ini, tapi kapiler bolong, apa hubungannya di flashing di evap? Saya akan unggah lagi kenapa oli ini sampai di evap. Kulkas ini baru ini. Saya dulu waktu beli baru. Di evap ini bunyi kerucuk-kerucuk. Saya akan kasih logika seperti ini. Kalau kompresor sedang bekerja, ini dorong ini. Kepres tekanan tinggi dan berakhir di filter. Di filter ini sudah dirubah oleh kapiler ini, keluarnya ini kecil, sangat kecil. Jadi tekanan ini kondensor dengan pipa kapiler ini
puluhan % lebih besar, sehingga pada saat kompresor ini berhenti, ini langsung ini antara keluaran ke kapiler ini lebih banyak mundurnya ke isap ini. Jadi oli ini bukan dari kapiler ini. Oli ini bukan dari kapiler. Mundur pada saat ini nekan berhenti, kemudian lebih besar tekanan ini malahan mundur karena si kapiler ini lebih sempit kalau kompresor lagi berhenti. Evap ini oli ini di evap ini, begitu hidup kompresor ini akan ditarik lagi nih, ngumpul dengan saudaranya di kompresor, guys. Makanya kalau ngerjain kulkas ini lama-lama, maksudnya pekerjaan kalau yang dipegang semua ini bukannya tambah cepat ini. Jelas ini tambah runyam. Karena dipegang A, penyakit B dipegang A-nya, dipegang B-nya, pasti saya jamin ini tambah runyam. Jadi seperti itu. Saya ngasih tahu kepada para pemula supaya pemula ini jadi cepat, detail. Yang penting ketemu penyakit aslinya saja ini di kulkas. Jadi hanya itu saja ini sebenarnya. Oke, saya akan ulangi lagi logika sebuah oli ini kenapa di evap. Kulkas tadi saya bilang, waktu saya beli baru, saya teliti ini. Bunyi kerucuk-kerucuk, bahkan saya kalau pegang kulkas baru ini di evap memang ada oli. Saya dengarin memang ada oli. Atau saya potong misalkan ada oli. Ini tidak ada hubungannya ini di flashing. Kalau bocor kondensor, baru datang saja, saya baru datang cek kulkas ini bocor kondensor. Hanya satu kunci. Evap ini nggak bunyi ces, nggak bunyi kerucuk, nggak bunyi apa. Ditempelin telinga saya ke evap. Tanda ini kapiler bunyi ini, sudah pasti saya rumus yakin kapiler ini bolong. Ngapain di flashing di evap? Evap ini hanya dihisap ini. Yang dorong ini dari pres kondensor ke kapiler. Sehingga kalau evap ini tidak ada hubungannya kalau kondensor ini bocor kemudian Anda flashing. Ini yang namanya memperunyam sendiri ini cara seperti itu. Kalau versi saya. Karena saya kerja ini satu ini di tempat orang, kemudian harus cepat, kemudian harus akurat. Jadi saya pun juga mengambil logika-logika yang sudah saya pernah uji semua. Bahkan ratusan kulkas saya teliti dan saya uji supaya kerja saya ini lebih cepat. Tentu ini akurat. Oke? Jadi seperti itu. Kalau dari gambar ini, sudah ketahuan kalau oli ini akan ketarik lagi ini ke isap. Kondensor bocor ini ada kebocoran, kemudian oli ini misalkan dicolokin lama sekali sampai ke kap filter. Walaupun sampai ke filter, Anda ganti kondensor ini olinya, patokannya hanya satu. Begitu datang evap ini bunyi, ngapain lagi di flashing di evap? Karena rumusnya seperti ini, dorong kapiler ini masuk ke evap, kemudian dari evap ini ditarik. Jadi dorong dan tarik. Apa hubungannya? Ada oli, sedangkan di evap ini lubangnya lebih besar. Sedangkan kapiler ini lebih kecil, artinya ini isap ini lebih besar. Jadi pipa yang diisap di evap ini lubangnya ini lebih besar. Jadi lebih ketarik kalau ada oli di evap. Jadi kuncinya hanya satu rupanya di sebuah kulkas. Jadi ini sederhana sebenarnya.
Jadi para pemula ini kalau nonton video ini, kuncinya ini paling sederhana kulkas ini. Kapiler ini bunyi baru datang. Pasti ini kapiler bolong. Ini untuk kunci nih. Jadi jangan pandang yang lain, artinya ini bocor di mana, flashing di mana. Kalau kapiler bunyi, kondensor bocor. Konten saya sih sudah puluhan saya unggah, ciri-cirinya ini banyak sekali. Kalau kapiler bolong, tinggal ganti kondensor, flashing gebres, sambung filter, kemudian kapiler. Sudah pasti beres. Kalau tidak beres kejadiannya mampet, ini salah yang pasang. Karena dari awal saja si kapiler ini bunyi, artinya bolong. Jadi Anda harus beresin ini. Pasti ini kesalahan ini. Oke guys. Jadi konten ini nih saya tidak mengunggah yang wow, karena seperti ini pun adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Tidak harus saya pegang kompresor kemudian dikasih tahu. Ada yang dengan gambar ini malah maksud. Ada yang harus praktek. Tapi pada dasarnya ini sama ini. Karena kalau belajar ini dari gambar, ini langsung ngebayangin antara evap, kondensor, kapiler, dan filter. Oke guys, mudah-mudahan sehat selalu. Banyak rezekinya walaupun musim hujan guys. Oke, malam guys.